Lu pernah denger lagu ini gak? Tet tenet tenet tet 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 tenenenet. Kalau lu pernah denger, tua ya. Ih, tua ih. Kamu udah gede ya sekarang ya? Gimana? Kok kuliah udah selesai? Oh, kerjanya gimana? Gajinya berapa? Kapan nikah? Tapi ya kalau misalkan lu nggak tahu, itu antara lu masih muda banget atau enggak ya masa kecil lu suram. Atau mungkin emang gua aja yang nyanyinya jelek. Waktu kecil pas liburan panjang sekolah, itu tuh gua pasti bakal nginep di rumah saudara gua. Dan ini tuh pas masih kecil, bener-bener kayak hal yang paling gua incer-incer sepanjang tahun. Gua suka banget yang nginep di rumah dia. Saudara gua tuh orangnya baik dan asik gitu ya. Dan di rumah dia juga ada PS1 dulu. Dan salah satu game yang dulu sering gua mainin di rumah saudara gua, itu tuh Harvest Moon Back to Nature bahasa Indonesia. Soalnya ini game tuh ada versi bahasa Indonesianya. Wah, enak banget ya lu bang. Pas kecil lu bisa mainin game yang ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. Wah, biar gue tebak, pasti sponsornya aplikasi kamu sih. Genshin Impact itu adalah game petualangan open world gratis dan ada bahasa Indonesianya yang bisa kalian mainin di banyak platform. Komputer dan laptop bisa, HP bisa juga, PS4 jelas bisa. Mesin cuci darah nenek lu tidak ada yang tahu kalau belum dicoba. Tombol merah ini sepertinya untuk ngegacha. Dan di Genshin ini tuh ada elemental combat system. Karakter kita punya elemen masing-masing dan elemennya itu bisa bereaksi sama elemen lain. Wah, lihat, sepertinya bocil ini elemen daun. Kira-kira kalau saya pakai pyro di deket dia, apa yang akan terjadi? Terus Genshin ini juga udah diupdate ke versi 3,4 fase 2. Dan di fase keduanya ini ada dua karakter kesukaan gua yang balik lagi. Ada Hu Tao, karakter damager pyro paling favorit gua. Dan gua sendiri juga punya karakter Hu Tao ini ya. Gua udah punya dari lama tapi. Dan setiap kali ada konten yang butuh damage gede, gila, gua selalu pakai nih karakter. Dan ada Momi. Maksud gua Yalan, ada Yelan guys, bagus guys, Yelan. Dan dengan Hu Tao dan Yelan, ada dua senjata super kuat juga yang balik lagi ke game, yaitu Staff of Homa dan Aqua Simulacra. Yang by the way, gue juga punya dua-duanya. Di versi 3,4 ini juga ada banyak banget event baru buat kalian pemain baru dan pemain lama. Ada event login Lantern Ride Gift yang bisa ngasih kalian banyak hadiah dan kalian tinggal login doang. Buka gamenya doang dan kalian langsung dapat hadiahnya. Gila, kurang gampang apa coba? Tapi ya kalau misalnya kalian pengen yang lebih menantang, ada juga event Warrior Spirit untuk kalian yang suka battle dan ngerusuh sama musuh-musuh di game. Dan eventnya ini tuh juga punya banyak banget rewards yang gak kalah bagusnya. Dan kalau misalkan itu semua masih belum cukup, bakal ada boss baru, cacing gede, terbang, dan ijo. Ada dua domain baru juga. Dan oke guys, jujur ya, siapa sih yang gak tahu Genshin? Gua tahu Genshin, lu tahu Genshin, nenek lu yang harus cuci darah di rumah sakit mungkin tahu Genshin. Gua jujur aja sebenarnya tanpa disponsorin juga udah sering ya main Genshin. Gamenya casual gitu sih, jadi bagus buat kalian yang stres abis main game kompetitif gitu dan pengen main game yang santai-santai aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bantu support channel gua, kalian bisa download gamenya aja langsung pakai link download di deskripsi atau enggak pin komen. Dan ya sekali lagi thank you banget ya buat Genshin yang udah nge-sponsorin videonya. Kita langsung balik ke videonya. Dan Harvest Moon ini tuh bukan game tembak-tembakan, bukan game berantem, bukan game perang, tapi game berkebun. Gua dulu sering ngeliatin saudara gue main dan gua suka gitu sama game-nya. Jadi ya abis dia selesai main, gua coba mainin PS-nya, gua buka game Harvest Moon-nya gitu. Gua bikin karakter baru, terus gua nggak sengaja nge-delete save data saudara gua. Dan abis itu gua langsung coba main gamenya. Cerita gamenya simple sih ya, lu tuh kayak anak kota yang lagi liburan di kebun kakek lu. Soalnya orang tua lu tuh kayak terlalu sibuk dan lu kayak kurang penting aja gitu buat mereka. Dan waktu di sana, lu berteman sama satu anak cewek dan pas pengen pulang, lu janji sama dia lu bakal balik lagi nanti ke sana. Jadi ya beberapa tahun kemudian, kakek lu pindah ke dimensi bayangan dan dia ngewarisin kebunnya ke lu. Tapi pas udah nyampe di kebunnya, itu kebun yang indah dan penuh tanaman udah berubah jadi Bekasi, liar dan tak terkendalikan. Terus kepala desanya datang nyamperin lu. Wah, gila ya, kebunnya berantakan bet. Waduh, set dah, mana luas banget. Aduh, udah gitu lu harus kerja sendiri lagi. Aduh, gila. Semangat ya, semangat. Oh iya, ngomong-ngomong 3 tahun gak beres di kebun, lu digusur warga ya. Dah ya, bye-bye. Terus abis dia pergi, ada preman muncul. Woi, lihat nih ya, kotak. Lu isiin nih kotak pakai hasil panen yang banyak. Jam 5 gua ambil. Bye-bye. Dan
Abis itu semua, gua ya coba jalan-jalan di sekitar desanya. Gua nyapa-nyapa orang lah. Kebanyakan orang-orang tuh kayak pada muji gua gitu ya, karena gua pengen aja gitu ngurusin kebun berantakan luas dahsyat sendirian. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, ini tuh warisan lebih kayak kutukan sih. Abis selesai ngomong sama warga lokal, gua langsung buru-buru balik ke kebun. Terus gua bersihin lahan bagian depannya, rumput panjang gua potong, ranting gua bersihin, dan tanah gua gali. Dan abis itu semua, gua langsung balik ke desa dan gua jalan ke arah supermarket buat beli bibit lobak yang nanti bakal gue tanam. Cuman pas nyampe di supermarket, bibit lobak tak kutemukan, namun cinta ku dapatkan. Di situ saya bertemu Karen. Gua tahu ya, di game ini tuh lu bisa nikah karena gua dikasih tahu sama saudara gua. Dan di momen gua ngelihat si Karen ini tuh, gua langsung tahu siapa yang pengen gua nikahin. Jadi ya, abis gua beli bibit lobaknya, gua balik ke kebun dan gua tanam. Gua mulai mikirin rencana gimana gua bisa nikahin Karen. Dan langkah pertama itu kayaknya tuh harus gua benerin dulu si kebunnya dan gua cari duit dulu supaya gua nggak digusur warga gitu ya. Gua rawat lobak gua siram tiap hari. Terus abis selesai ngurusin lobak, gua jalan ke gunung di samping kebun dan gua ngambilin rebung di sana buat gua jual ke preman jam 5 sore. Dan ya itulah kerjaan gue sehari-hari. Cuman waktu itu gue nonton TV di gamenya dan gue ngeliat bakal ada festival Dewi gitu di tengah-tengah bulan. Dan di acara TV-nya itu dijelasin kalau misalkan kita bisa bawa satu orang ke festival itu buat kita ajak nari bareng. Dan gue langsung kepikiran dong, bah, Karen. Jadi satu hari sebelum festival, gue langsung jalan ke supermarket. Sekalian gue juga mau beli bibit kentang gitu. Tapi pas gue ajak Karen ke festivalnya, dia bilang, enggak, gue nggak kenal lu. Dan gini nih, cewek yang gue demen, gak pakai kode-kodean kalau ngomong, singkat, padat, dan sedikit bangsa. Jadi ya gue balik, tapi pas gue nyampe ke kebun, tiba-tiba ada penyusup masuk ke kebun gue. Dan dia nawarin gue buat beli apel dari dia. Tapi dia bilang ke gue kalau misalnya ini tuh bukan apel biasa, ini tuh super ultra great delicious wonderful, atau disingkat jadi sukdo apple. Dan kata dia, kalau misalkan lu makan nih apel, bah, badan lu bakal sehat, umur lu bakal nambah, hidup lu bakal bahagia, bapak lu yang ninggalin keluarga lu 12 tahun yang lalu bakal balik. Tapi apel ini dijual harganya 500. Sedangkan waktu itu total semua duit gua cuman 700. Jadi apakah ini keputusan finansial yang baik? Gak tahu sih, jujur aja. Kayaknya enggak. Jadi ya abis itu gue lanjutin aktivitas normal. Dan di akhir musim semi, gue tuh udah kekumpul duit lumayan banyak. Dari jualan ikan, rebung, lobak, sama kentang gue gitu. Dan aslinya duitnya pengen gue pakai buat beli ayam dan renovasi kandang ayam ya gitu, supaya gue ada penghasilan tambahan. Tapi waktu itu kan gue lagi jalan-jalan ya ke dalam bar di desanya buat beli makanan gitu waktu itu. Nah waktu itu gue ketemu lagi sama antek asingnya. Dan ternyata nama dia tuh Won. Dan dia numpang tinggal di barnya gitu. Gue nyapa dia lagi. Dan kali ini dia coba ngejual barang lagi ke gua. Dia coba ngejual ke gua bibit-bibit tanaman buat musim panas. Soalnya ya baru ganti musim. Dan lobak dan kentang gua sama kayak kakek gua sudah kembali ke sisinya. Dia ngejual banyak jenis bibit ya. Tapi ada satu bibit yang gua bener-bener tertarik, yaitu bibit nanas. Soalnya di dunia nyata buah paling favorit gua tuh ya, itu tuh buah nanas. Nah masalahnya bibit nanas ini tuh ya, itu tuh bibit paling mahal yang dia jual. Harganya tuh 1000 gold. Dan kan gue udah pernah ketipu sekali ya sama dia. Gue jadi mikir-mikir ulang nih, apakah ini keputusan finansial yang benar? Jadi habis gue tanam semua bibit nanasnya, gue siram, terus gue berharap aja nih ya gue nggak kena tipu lagi. Dan ternyata kali ini Dewi Panen ada di sisi gue. Karena ternyata nanas ini tuh ya mahal banget harganya. Harga bibitnya itu kan 1000 ya. Nah satu bibit itu bisa ngasilin 9 buah. Satu buah nanas itu tuh harganya 500. Gila, gue untung 1, 2, berapa ratus persen lah gitu, gua nggak tahu. Dulu tuh ya, gua pas kecil sampai mikir gitu, kalau elit-elit global tuh semuanya petani nanas gitu. Gua dulu sampai nggak enak gitu ya kalau misalkan emak gua ngebeliin gua nanas. Soalnya gua ngira kalau misalkan emak gua tuh pasti bayar mahal banget buat beliin gua nih nanas. Gua sampai mikir gitu, apa nanti kalau misalkan gua udah gede jadi petani nanas aja ya. Jadi ya ntar kalau misalkan gua udah kaya raya, gua tinggal bikin partai deh untuk menguasai negara. Jadi ya gara-gara nanas ini tuh ya, akhir musim panas gua tuh
udah kaya banget. Jadi di musim gugur tuh gue udah bisa beli banyak hal gitu. Gue renovasi rumah, renovasi kandang ayam, gue juga beli ayamnya yang banyak. Terus gue juga tetap nanam ubi dan labu gitu. Di musim gugur ini tuh gue udah nggak terlalu fokus ya sama tanaman gue. Tapi ya gue coba fokusin bersosialisasi sama warga desa. Dan gue juga mulai coba PDKT sama Karen lagi. Tapi ya game ini tuh ya mengajari gue sesuatu yang penting dari umur yang kecil. Cinta itu bukan dicari, cinta itu dibeli. Karena di game ini satu-satunya cara buat lu PDKT sama orang itu tuh lu harus ngasih mereka barang. Dan gak asal-asalan barangnya. Tiap-tiap karakternya tuh ya itu tuh suka barang yang berbeda. Nah jadi apa barang favorit si Karen? Bunga kah? Coklat kah? Tidak, salah. Barang favoritnya si Karen tuh ya itu tuh alkohol. Jadi ya gua mesti dapetin Amer, anggur merah buat si Karen ini. Dan ada sih yang jual, soalnya ada kebun anggur yang jual Amer di samping kebun gua. Kebun anggurnya ini dimilikin sama dua suami istri ya, namanya Duke sama Mana. Nah satu Amer harganya 300 gold. Dan gua maksimal ngasih 12 Amer sehari ke Karen. Jadi ya lu tau lah ini tuh bakal mahal banget. Balik lagi ke pertanyaannya, apakah ini keputusan finansial yang benar? Jadi abis gue beli semua Amernya, rutinitas gue tiap hari tuh ya jadi bangun, jalan ke kebun anggur, terus ke supermarket buat ngasih Karen Amer 12 botol. Baru gue bisa ngurusin kebunnya. Lu bayangin itu kalau misalnya karakter lain ngelihat gue, anjir nih orang tiap hari mabok-mabokan kali ya, bahaya nih orang di desa kita. Terus lu bayangin pemilik supermarketnya, bapaknya si Karen ini ngelihat gua ya, anjir nih orang datang ke sini tiap hari, anak gua dicegokin Amer 12 botol. Jadi ya setelah ratusan liter dosa duniawi kemudian, lama-lama tuh si Karen kayaknya udah cukup mabok gitu ya buat mikir kalau misalkan gua tuh cowok baik yang bisa dijadiin pacar dia. Dan ini tuh duit gua yang banyak ya tadi gara-gara nanas udah tinggal sedikit doang. Dan pas di akhir musim gugur, duit gua tuh bener-bener udah cuma tinggal buat beli makanan ayam doang. Tapi ya worth it sih. Soalnya satu hal yang gue demen sama game Harvest Moon ini tuh ya, kayak makin lu deket sama karakter di gamenya, ini tuh lu bakal dapat scene-scene gitu yang ceritain lebih banyak tentang karakternya. Kayak si Karen ini tuh kan anaknya si Jeff ya, pemilik supermarket. Dan dia tuh sebenarnya kesel gitu sama bapaknya. Soalnya bapaknya tuh kayak lembek banget gitu. Dia tuh kan punya supermarket ya, tapi dia tuh kayak selalu ngasih pembelinya ngutang gitu pas beli. Terus si Jeff sendiri juga harus ke dokter gitu gara-gara dia punya penyakit perut. Tapi dia jadi nggak ada uang gitu gara-gara dia nggak berani nagih utang dari pembelinya. Dan bukan cuman si Karen doang sih sebenarnya yang ada ceritanya, tapi karakter-karakter lain juga ada ceritanya masing-masing. Ini ada cerita lagi yang gue paling demen ya, dari tukang kayu, dan gue agak kaget sebenarnya. Jadi tuh abis musim gugur kan musim salju ya. Nah pas musim salju gue nggak bisa nanam apa-apa soalnya ya salju gitu. Jadi ya gue ngurusin ayam gue aja. Nah abis ngurusin ayam gue langsung jalan ke gunung. Dan di bagian atas-atasnya gunung itu tuh kan kayak ada danau gitu ya. Gue sering mancing ke sana, dan di tengah-tengah danaunya itu ada pulau kecil. Dan karena lagi musim salju, airnya jadi beku gitu. Jadi ya gue bisa jalan di atas es buat ke pulau yang ada di tengah-tengahnya itu. Dan di pulaunya ini tuh ada gua tersembunyi. Nah, kerjaan gua nambang cari batu mineral langkah di situ buat gua jual. Cuman biasanya kan gua selesai nambang tuh ya udah malam banget. Pas gua balik, ada si tukang kayu, tukang renovasi bangunan gitu namanya Gots. Dan setiap kali gue pulang malam abis nambang, dia tuh pasti ngomel-ngomel gitu ke gue. Dan gue tuh dulu kesel gitu ya sama dia. Gue mikir, anjir apaan sih nih orang? Siapa sih dia sosok ngurusin hidup orang aja? Dan meskipun dia sering marah-marah, gue tuh kayak gak pernah dengerin gitu. Lama-lama tuh ya gue tuh jadi benci sumpah sama dia. Gue sampai gak mau beli kayu lagi gitu ya dari dia. Gue cari kayu gue sendiri tau gak kalau pengen renovasi rumah. Makanya gak usah sosok ngurusin hidup orang bos. Tapi suatu hari kan gue lagi nonton TV ya di game, dan di TV-nya itu diceritain kalau misalkan di dalam goa di tengah-tengah danau di bagian paling dalam goanya tuh ya, itu tuh ada danau tersembunyi, dan di sana ada ikan legendaris yang nggak bisa ditangkap oleh siapapun. Dan gua langsung tertarik dong buat ngecekin. Jadi ya hari itu gua langsung ke bar, gua beli banyak makanan gitu ya. Gua bawa palu sama alat pancing gua. Terus gua langsung masuk ke gua di tengah-tengah danau. Dan gua mulai ngegali. Hari itu tuh cuacanya lagi badai salju ya, tapi ya gua bodo amat soalnya gua bener-bener penasaran sama ikan legendaris ini. Jadi ya gua gali dan gali dan gali dan gali.
Kalau misalkan gue udah lapar, gue makan, terus gue gali, gue lanjut gali, terus gali, dan gali, dan gali, terus gali, dan gali, dan oke. Kayaknya gue sedikit salah perhitungan mungkin sama jumlah makanan yang harus gue bawa. Gue pengen balik ke atas aja ya. Tapi tuh gue udah gali dalam banget. Dan juga kan di atas lagi badai salju ya. Tapi gue gak bisa lanjut juga sih. Soalnya stamina gue tuh udah bener-bener mau habis gitu. Jadi setelah mikir-mikir sebentar, gue yakin kalau misalkan danaunya tuh udah deket ya. Jadi ya gue tinggal gali sedikit lah. Sedikit. Oke, sedikit lagi. Oke, mungkin satu lagi. Anjir, oke. Ini stamina gua udah bener-bener sekarat. Oke. Terakhir. Oke, ternyata bener-bener ada tempatnya. Oke, nice. Gua tinggal keluarin pancingan gua dan anjir. Ini gua di mana? Kakek. Lobak dan kentang gue yang mati di awal video. Apakah ini gue disekai? Di mana waifu gue? Enggak. Ya. Benar. Bapak main Genshin gak? Jadi ya, ternyata gue diselamatin sama tukang kayunya si Gods ini. Dan gue tuh udah yakin banget gue tuh pasti bakal langsung dimarahin gitu. Tapi ya, kali ini enggak. Dia enggak marah, cuman ekspresinya jadi sedih gitu. Waktu itu kan di luar masih badai salju ya. Jadi ya gue gak bisa langsung pulang. Dan si Gods, dia cerita dulu tuh ya, dia punya anak sama istri. Cuman suatu hari pas lagi di gunung, ada badai salju tiba-tiba. Dan gara-gara itu dia kehilangan keluarganya. Jadi dia suka marah-marah sama orang kalau misalkan keluar malam di gunung pas musim salju tuh gara-gara itu sebenarnya. Soalnya itu kayak ngingetin dia sama keluarganya dan itu bikin dia sedih aja gitu. Dan oh my god, gila, gua langsung merasa bersalah banget. Anjir, ini kayaknya game berkebun dah tadi. Kayaknya gua gak ada bawang dah tadi di sini. Gila. Semenjak hari itu ya, gua selalu beli kayu dari dia kalau perlu. Kadang-kadang, malah kalau misalkan gua nggak butuh kayu, gua tetap beli dari dia. Soalnya gua kasihan sama dia. Dan ya, karena itu sih gua suka Harvest Moon. Gua kaget tuh, buat game berkebun yang rilis bertahun-tahun yang lalu, ini tuh game tetap berkesan buat gua dan masa kecil gua gitu. Dan ya udahlah ya, kita Q&A dulu sebelum selesai. Nadir Syah Barun nanya, Q&A bang, kalau lu viral dan lu kalau keluar rumah dikerumunin orang tuh gimana? Jujur aja ya, gue ragu gue bakal viral dan sampai orang kenal gue gitu ya. Itu gue ragu banget. Tapi sumpah ya, ini tuh salah satu mimpi terburuk gue. Justru ya, pas gue bilang di video kemarin gue masih mikir-mikir dan gue belum janji pengen face reveal, itu tuh sebenarnya gara-gara ini gitu. Dan by the way, kalau misalnya di belakang ada suara motor, mohon maaf ya, ini gue recordingnya malam-malam. Jadi ya, gue pokoknya kepikiran banget gitu ginian. Soalnya gue tuh paling gak pengen banget kalau misalkan orang-orang di sekitar gue tuh sampai tahu gitu kerjaan gue apa. Gue suka aja gitu ya sekarang orang-orang pada nggak tahu kerjaan gue apa. Terus itu ada ya tukang nasi goreng deket rumah gue tuh sampai mikir gitu, gue tuh pengangguran, gue nggak kuliah, nggak kerja, gue cuma jadi beban orang tua doang. Ya nggak apa-apa sih, gue demen aja sih orang kalau misalkan mikirnya gue kerjanya gitu ya, gue demen aja sih. Agak aneh, mungkin agak aneh. Dan berikutnya Aderitus Ruri nanya, Q&A bang, liburan lagi mau kapan? Hiu sama akuarium gimana? Dan rumah lu sempit atau enggak? Liburan gue belum tahu ya mau kapan. Tunggu sempet sih ya, soalnya ini kan gue mesti ngatur jadwal juga ya sama upload video. Terus juga sekarang gue mesti sesuaiin sama waktu temen gue juga gitu. Jadi ya gue belum tahu sih mau kapan gitu. Cuman gue udah tahu sih mau kemana. Gue pengen coba daki gunung kali ini. Hiu sama akuariumnya oke sih, baik-baik aja. Gue kayaknya harus live stream gitu ya di channel gaming gue. Gue nunjukin akuarium gue antar sewaktu-waktu kayak gimana gitu, biar orang gak nanyain gue terus ini kayak gimana ya. Terus rumah gue ya B aja sih, gak gede, gak sempit juga. Ukuran rumah pada umumnya lah 80 meter persegian. Dan yaudah ya itu aja, jangan banyak-banyak Q&A nya kali ini. Gue takut video panjangan. Dan yaudah gue tuh ngomongin, bye-bye.